itu ada selebgram atau TikTok yang bahasanya ya oknum lah ya, mereka menistakan agama. Kalau bisa tahu cari aja Gamki Sumut. Itu mereka sudah melapor teman-teman yang kira-kira oknum lah ya. Dia kan kita tahu TikTok segala macam, dia memiliki followers, orang kan bisa melihat ini kan bisa jadi bahasanya provokasi begitu ya. Jadi memang kita di segmentasi itu konsisten Pak ya, dalam membela ya umat lah. Bagaimana Gamki bisa menunjukkan kehadirannya? Dan setelah dia menunjukkan kami hadir, kami ada, dan menunjukkan manfaatnya. Nah, ini problem besar. Betul. Tidak hanya Gamki, tapi semua organisasi Kristen yang berbasis kader. Untuk saya pribadi ya, kalau saya bukan siapa-siapa Pak. Okay. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya, Yunus Timotius. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Kami senang dan bersyukur podcast ini bisa tetap hadir di ruangan Anda. Walaupun podcastnya masih baru, sesuatu yang baru biasanya ya belum dikenal. Tapi oleh kemurahan Tuhan sampai hari ini podcast ini masih terus ada. Dan kita doakan tidak hanya sekedar ada, tapi dia menjadi berkat bagi para penontonnya. Kali ini podcast Berbagi Kisah dan Kasih mengundang seorang narasumber. Beliau adalah Ketua DPD Gamki Jawa Barat. Namanya Bro Andreas Simanjuntak, Sarjana Pertanian. Kita akan dengar dari Bro Andreas apa itu Gamki, ya, supaya kita jadi tahu, kita kenal, dan seperti kata peribahasa, tambah kenal, tambah sayang. Segera kita akan berbincang dengan Bro Andreas Simanjuntak. Inilah dia. Apa kabar, Bro? Apa kabar Pak? Sehat. Kabar baik, sehat ya, puji Tuhan. Iya. Gamki. Ada yang bilang, oh Gamki itu gabungan anak muda Kristen ya? Bisa. Oh bisa ya? Bisa aja. Oke, fleksibel kita. Tapi sebenarnya Gamki itu singkatannya apa sih? Gamki itu Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Ah, itu nama resminya ya. Nama resminya. Gerakan Angkatan Muda. Kristen Indonesia. Kalau dari namanya angkatan, ada gerakan. Ini sepertinya berbau-bau politik. Benar apa keliru? Jadi Gamki ini kan berangkat memang dari sebuah peristiwa politik. Kalau sejarahnya dia ini berasal cikal bakal dari Persatuan Pemuda Kristen Indonesia. Persatuan Pemuda Kristen Indonesia, PPKI. Okay. 1962 kalau nggak salah itu tahunnya ya. Jadi itu memang dipersiapkan, PPKI itu dipersiapkan untuk Kongres Pemuda pada zaman itu Pak, untuk persiapan kemerdekaan. Dan hari itu PPKI yang berisikan dari pendeta-pendeta dan anak muda, jong muda lah bahasanya, jong anak muda kan, jong Ambon, jong Sumut, Sumatera segala macam. Itu yang berisi dari orang Kristen dan kalau tahu salah satu penggagasnya itu Johannes Lemena dan teman-teman lainnya. Dr. Johannes Lemena. Iya, Dr. Johannes Lemena bersama-sama dengan pendeta-pendeta mendirikanlah yang tadi namanya Persatuan Pemuda Kristen Indonesia. Dan meleburlah mereka menjadi Gamki. Jadi tepatnya Gamki ini berdiri kapan? 1962 kalau nggak salah Pak. 1962? Iya. Berarti sesudah kemerdekaan dong? Sesudah kemerdekaan. Gitu. 1962. Di mana berdirinya? Di Jakarta? Kalau ya Gamki di Jakarta, tapi PPKI-nya setahu saya di Jogja kalau nggak salah itu. Jadi kita
tahu bahwa GAMKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, lahir tahun 62 di Jakarta. Jakarta. Oke, tadi sudah disebutkan salah satu pendirinya adalah Dr. Johannes Leimana. Ada lagi pendiri-pendiri yang lain? Ada lagi dari Ini sejarah ini. Iya, dari sejarah, dari sinode, jadi apa ya, Gereja Kristen Jawa ya, dari GKJ itu. Saya lupa namanya. Tapi rata-rata memang pendeta Jawa yang mendirikan ini. Oh gitu ya? Iya, karena di Jogja kan prosesnya. Oh, PPKI-nya gitu. itu ya? Iya, betul. Oke. Nah, siapa ketua pertama dari GAMKI? Ketua pertama itu kongres pertama berarti ya. Aduh, kalau saya kongres pertama nggak tahu. Ini bukan apa? Bukan cerdas cermat ya? Iya. Saya kurang ini kalau gitu ya. Tapi memang dari foundernya ya beliau Dr. ya. Johannes Leimana. Oke. Begitu. Dan GAMKI ini kan sudah berdiri di berbagai daerah di Indonesia ya. kan? Betul. Ada berapa yang sudah berdiri? Apakah seluruh provinsi sudah ada? Seluruh provinsi itu ada, Pak. Ada ya, karena sudah tahun 62. Iya. Udah 62 tahun ini seluruh berdirinya provinsi, kan? Iya, betul. Seluruh provinsi sudah. Bukan dewasa lagi, udah tua ini. Sudah ketuaan gitu. Ketuaan. Iya. Jadi sudah ada di seluruh Indonesia ya. Iya, betul. Dan salah satu adalah di Jawa Barat. Jawa Barat. Oke. Nah, cuman Pak mau disclaimer dulu. Sebenarnya GAMKI di Jawa Barat ini baru hidup kembali. Oh. Nah, jadi memang kita masih mengumpulkan apalah ya bahasanya ya, aset segala macam, sejarah dan sebagainya, mau itu fisik maupun non fisik. Untuk udah sejauh mana GAMKI yang kemarin-kemarin, termasuk juga senior-seniornya. Sudah banyak hilang, Pak. Karena 11 tahun vakumnya. Vakum selama 11 tahun. Betul. Jadi baru dia reborn 2024. 24, betul. Berarti 20 berapa? 11 tahun. 11 tahun. Oh, berarti sejak 2013. Betul. Vakum. Apa yang terjadi? Nah, memang kalau saya melihat ya ada namanya regenerasi yang kurang berjalan sebagaimana mestinya. Ya, kalau bisa kita lihat dengan ya mungkin bisa terjadi karena fenomena politik hari ini. Fokusnya anak muda Kristen kurang antipati lah ya terhadap organisasi Kristen. Jadi memang saya karena memang berangkat dari GMKI juga, Pak. Aktivis, jadi mau melihat bahwasanya ada kesenjangan lah ya di dalam sektor-sektor yang penting tapi tidak diisi sama orang-orang Kristen. Jadi ada kerinduan lah begitu, Pak. Ini menarik. Betul. Pada umumnya ada yang mengatakan begini, politik itu kotor. Betul. Nah, oke ya, itu susah dipungkiri, ya. Banyak sedikit, nggak tahu lah, ya. Tapi itu tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian masyarakat mengatakan politik itu kotor. Betul. Karena itu tidak mau bersentuhan dengan politik, apalagi politik praktis. Betul. Begitu juga di kalangan Kristen. Iya. Ya. Ada tanda petik kalau namanya politik udah anti. Politik ya. Iya, politik ya. Nah, kemudian kita kerucutkan lagi anak muda Kristen. Udahlah cari duit aja deh. Iya, betul. Untuk politik, enggak. Kalau enggak cari duit, karyawan pengusaha, melayani Tuhan aja deh di gereja. Iya. Nah, apakah itu yang terjadi sehingga 11 tahun GAMKI di Jawa Barat vakum? Atau ada penyebab-penyebab spesifik lainnya? Iya, mungkin ya. Pertama itu GAMKI ini kan salah satu organisasi kaderisasi yang mendistribusi atau menciptakan calon-calon pemimpin yang bisa menjadi pemimpin di setiap segmentasi. Salah satu segmentasinya kan adalah politik atau pendidikan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat hari ini tentang kacamata politik, anak muda hari ini melek politik. Contohnya apa? Dengan kalau kita tahu, tanya aja tentang kondisi politik teman-teman. Hari ini dengan Bapak bilang juga hari ini politik kotor, berarti anak muda melek politik. Karena melihat mereka kacamatanya dari perspektifnya dia, gitu kan. Tapi kan kacamata politik ini luas. Bisa dari sudut pandang mana aja. Nah itu. Tapi menjawab tadi yang tentang GAMKI
mati Vakum vakum 11 11 tahun. Itu kalau saya melihatnya memang karena fenomena ada beberapa, kalau saya bilang oknum gak enak lah ya. Jadi saya bilang senior lah ya, senior yang tidak mau diserahkan, tidak mau ada terjadinya regenerasi begitu loh Pak. Jadi tetap aja. Jadi sumur hidup. Jadi Pak, kita pusing Pak. ada jabatan-jabatan yang susah dicari orangnya karena tidak ada yang mau duduk menjabat. Bisa. Tapi ada juga orang-orang yang nggak mau meninggalkan jabatan ya. Betul Pak. Jadi sudah duduk lupa berdiri. Nah itu dia. Sudah menduduki jabatan nggak mau menyerahkan pada orang lain. Oke, apapun itu ya, tapi ini menjadi masalah kita bersama. Betul. Walaupun misalnya para penonton kita ini bukan anak muda, bukan angkatan muda, tapi sepanjang ada kata Kristennya, itu menjadi kepedulian kita. Seharusnya begitu. Harusnya begitu. Tetapi ini kembali kepada Gamki sendiri. Gamki. Apakah Gamki bisa mengambil dan menarik hati dari umat Kristen? Betul. Setidak-tidaknya umat Kristen bisa mendoakan. Ini jangan-jangan dia tanya, Gamki itu makanan jenis apa ya? Ya, organisasi apa ya? Iya. Betul. Ya kan, kalau dia nggak tahu, bagaimana dia bisa kenal, bagaimana dia bisa sayang? Mudah-mudahan dengan podcast ini, amin, Gamki bisa diketahui, bisa dikenal, dan bisa disayang. Iya. Mudah-mudahan, ya. Betul, Oke. Pak. Apa sih sebenarnya yang menjadi lingkup tugas dari Gamki ini? Lingkup tugas. Ya, ngapain aja dia untuk berdiri? Sebelumnya tadi saya terima kasih sama Bapak sebelumnya, karena kita juga sudah bilang tadi bahwa kita vakum, terus dapat undangan gitu loh. Kita sangat senang lah. Terima kasih banget lah sama Bapak, puji Tuhan. Semoga ini jadi jalan kita Gamki untuk lebih dikenal ke kalangan yang lebih luas. Bukan cuma ada ya, tapi betul-betul. Iya, betul, bukan cuma eksis doang gitu. Nah, baik tadi. Apa ini bidang tugas dari Gamki ini? Jadi bidang tugas dari Gamki ini, Gamki yang mana adalah salah satu organisasi pelayanan Kristen, ya harapannya agar tetap eksis Pak ya. Agar tetap eksis, ya memang harus diisi sama orang-orang yang, balik lagi organisasi ini kan non profit ya Pak ya. Jadi memang teman-teman yang memiliki rasa kepemilikan dulu Pak. Jadi begitu. Makanya kita harus mengkader dulu. Kita kaderisasi teman-teman yang memang cocok pasti akan setia. Kalau saya prinsipnya begitu Pak. Jadi ada regenerasi yang akan kita lakukan nanti di dalam program kerja kita di Jawa Barat. Itu 27 kota kabupaten. Kita di setiap cabang akan melakukan namanya kaderisasi. Baik itu kaderisasi tingkat dari cabang ke provinsi atau sampai pusat. Nah kita akan mencari itu teman-teman, misalnya di cabang Bandung nih, banyakannya segmentasinya mereka itu maunya industri kreatif. Ya kita undang pemateri dari industri kreatif. Kebetulan kita kan memiliki beberapa jaringan senior dan sebagainya. Misalnya ada yang mau jadi stand up comedian nih, kita undang Boris Bokir tuh. Difasilitasi ya? Difasilitasi Pak. Jadi memang kita harus bisa menjawab kebutuhan dari teman-teman untuk hari ini. Karena ya memang hari ini kita yang butuh gitu loh, untuk tetap supaya Gamki ini bisa eksis. Nah satu lagi apa itu? Ya kita harus melakukan yang namanya hari ini program pemerintah Pak yang namanya Pentahelix ya. Kalau tahu 5 kolaborasi itu salah satunya ada komunitas dan pemerintah itu. Salah duanya lah berarti, bukan salah satunya. Karena ada 5 itu kan. Nah kita kalau bisa Gamki ini harus menjadi ngambil peran-peran yang bisa dipakai di pemerintah hari ini. Contohnya apa? Hari ini kalau kita melihat ada namanya Pergub Jabar Bergerak dan sebagainya. Kita harus bisa ngambil peran di komunitas yang namanya Jabar Bergerak itu Pak. Tapi kita identitas Gamki itu harus ada Pak gitu loh. Kita kasih tahu nih Gamki. Kita ini bisa dipakai di mana aja, di semua segmen. Gitu loh. Oke, manfaatnya apa ini Gamki ini untuk masyarakat Kristen? Untuk masyarakat Kristen, Ya. balik lagi Pak, kalau kita bilang
dari organisasi ya, yang namanya ada soft skill gitu kan. Kalau hard skill itu di kaderisasinya nanti tuh Pak, kita buat pelatihan segala macam. Yang satu lagi yang penting Pak, yaitu adalah jejaring. Itu yang kita akan dia dapatkanlah secara sadar dan tidak sadar begitu. Oke, itu kalau dia bergabung di Gamki. Gamki, betul. Nah, pertanyaan dari masyarakat Kristen, pertanyaan dari gereja, apa sih yang bisa dilakukan oleh Gamki buat membantu kami? Nah, itu dia. Makanya saya bilang pentingnya adalah kolaborasi yang tadi dari pemerintah. Hari ini kan kita tahu program itu berangkat dari eksekutif. Kan kita bagi ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya. Ya hari ini kita sebagai komunitas, masyarakat, ormas, ya mau nggak mau harus bisa berkolaborasi sama pemerintah. Supaya apa? Program itu bisa turun dengan tepat sasaran Pak. Jadi secara ke masyarakatnya seperti itu Pak kira-kira. Sederhananya seperti itu. Oke. DPD Gamki Jabar kan baru dilantik ya kalau saya tidak Baru salah banget ya. Pak. Bulan ini ya? Bulan kemarin? Bulan kemarin. Oktober. Bulan 9, sorry. Ini September. September ya. Sekarang sudah bulan Oktober kan? Oktober. Oke. Apakah ada program kerja yang bisa disampaikan kepada para penonton kita, walaupun mungkin tidak secara detail? Memang kalau program kerja kita akan rumuskan di dalam raker kita nanti Pak. Tapi untuk raker kita belum masih menentukan tanggal dan tempat. Tapi di dalam pidato saya itu memang menekankan tentang kolaborasi kita, yaitu dari segmentasi lembaga keumatan Pak. Jadi memang saya agak serius ngomongin lembaga keumatan karena hari ini lembaga keumatan itu jadi lembaga yang individualistik, bukan eksklusif lah, bukan inklusif bahasanya. Apa ini lembaga keumatan? Bagi saya baru dengar ini. Lembaga keumatan. Tidak familiar bagi tidak familiar. gereja ya. Lembaga keumatan. Iya. Baru kali ini saya dengar istilah itu. Betul. Nah, apa itu artinya? Kalau menurut saya ya, lembaga keumatan itu kan salah satu lembaga-lembaga Kristen yang memiliki peran penting dalam mencari meng-hire umat-umat atau membawa umat-umat lah dalam pelayanan Tuhan sebagainya. Begitu Pak kalau menurut saya. Saya nggak mau sebut nih Pak salah satu lembaga keumatannya. Apakah gereja yang dimaksud dengan lembaga? Enggak gereja. Gereja jadi, beda lah. Organisasi maksudnya? Organisasi bisa. Mungkin sayap-sayap gereja dan sebagainya. Begitu. Apa ya? Organisasi gereja lah, organisasi gereja-gereja gitu loh. Bukan gerejanya ya. Bukan gerejanya, tapi organisasi gereja-gereja. Mungkin perkumpulan gereja begitu maksudnya. Kenapa? Enggak ada masalah kan? Ya bisa. Kita tidak sedang menjelekkan atau apa kan? Bukan menjelekkan, ya betul. Bisa kita bilang perkumpulan gereja juga. Perkumpulan gereja ya. Perkumpulan gereja dan sebagainya. Nah itu yang disebut dengan keumatan tadi itu. Keumatan, ya. Kan kita tahu Pak, ini di dalam pemerintah itu ada namanya Forum Kerukunan Umat Beragama. Ya. Bisa BKSG, Badan Kerjasama kan, bisa PGI juga di dalamnya. Itu yang untuk khusus Kristen ya? Kristen. Nah kita kan ngomongin lembaga umat itu yang Kristen dong, nggak mungkin yang lain kan. Nah itu kan lembaga-lembaga keumatan inilah yang dipercayakan menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah dan masyarakat umat Kristen khususnya. Nah tapi saya melihat hari ini ada satu lagi sih Bimas, Pembimas. Tapi itu dari Kementerian Agama. Kan? Iya, Kementerian. Nah, saya melihat hari ini apakah mungkin Bapak lah yang merasakan, apakah sudah pernah merasakan memang bentuk dari sosialisasi dari teman-teman yang diutus sebagai FKUB dan perpanjangan tangan pemerintah? Begitu pertanyaannya kan. Apakah sudah merasakan semuanya? Terus indikatornya apa? Indikator keberhasilannya segala macam. Nah ini kan kita melihat, kita kan ya kalau umat ini kan Kristen kan jarang mengkritik rumah sendiri ya. Lebih sering mengkritik luar ya. Sementara kan kita lupa sama rumah sendiri ya. Kalau ada peribahasa itu gajah di pelupuk mata itu ya Pak ya. Sudah kelihatan tapi
semut di ini orang bisa gampang kita lihat kan begitu. Oke, sekarang ada masyarakat Kristen yang tidak mengkritik, tapi bertanya. Ya, beda ya. Beda banget. Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan kritik dengan hinaan kan. Nah, mengkritik katanya mengkritik, padahal dia sedang menghina. Iya. Oke, saya pertegas lagi. Ini bukan mengkritik, tapi bertanya. Siap. Pertanyaannya, apa sih yang sudah dilakukan oleh Gamki ketika ada gereja yang misalnya di demo? Karena kita ini berangkat dari baru vakum ya, kita melihat dari cabang-cabang lainnya Pak. Terakhir itu Tangsel memang fokusnya vokasi, kalau tahu gereja yang di Tangerang ya, yang Gemim, sorry Pak, di Tangerang Raya itu kalau nggak salah, itu Gamki DPC Tangerang Raya, itu berarti di bawah Provinsi Banten. Itu terakhir mereka berhasil memvokasi untuk mendirikan gedung gereja Pak. Jadi mendirikan gereja memang bukan izin beribadah, tapi izin untuk mendirikan bangunan IMB gitu. Nah itu salah satunya. Kemarin juga salah satunya lagi di Gamki Sumut itu ada selebgram atau TikTok yang bahasanya ya oknum lah ya. Mereka menistakan agama, kalau bisa tahu cari aja Gamki Sumut. Itu mereka sudah melapor teman-teman yang kira-kira oknum lah ya, dia kan kita tahu TikTok segala macam, dia memiliki followers, orang kan bisa melihat ini kan bisa jadi bahasanya provokasi begitu. Ya. Jadi memang kita di segmentasi itu konsisten Pak, dalam membela ya umat lah. Oke. Jadi, salah satunya lagi Pak, kita juga sering kolaborasi dengan terakhir universitas apa ya bro ya, yang ini ya, IWU ya, International International Women University ya. Oh, yang di Jalan Pasir Kaliki. Ya itu kebetulan Gamki periode yang tahun lalu DPP itu melakukan kolaborasi Pak. Jadi kita ada beasiswa full gratis dari Gamki. Sekarang itu dari UKI itu ada kita ngasih setengah persen beasiswa kalau nggak salah, itu di Fakultas Fisiknya. Oke. Berarti memang bagian dari tugas Gamki adalah mengadvokasi ya. Ya betul. Kalau misalnya Gamki ini tidak ada manfaatnya buat gereja gitu kan. Nah, gereja juga mikir apa hubungan dengan kami gitu. Kalian ada juga nggak ada bisa bantu kami gitu kan. Nah, betul. Tapi ketika Bro Andreas bisa menjelaskan kepada para penonton, mungkin yang nontonnya adalah pimpinan-pimpinan gereja ataupun majelis-majelis gereja, aktivis-aktivis gereja. Iya, betul. Juga yang nonton ini adalah pemuda-pemuda gereja, dan mereka tahu, oh itu ya Gamki ya, terbersit dalam hati mereka, bermanfaat juga ya. Kalau itu yang sampai pesannya, maka bisa jadi kesulitan Gamki DPD Jawa Barat dalam merekrut kader mulai besok mungkin udah lebih gampang. Ya, harusnya. Tapi kalau sampai selesai podcast ini mereka bilang, apa ini Gamki nih, nggak jelas nih bagi kami gitu ya. Ngapain dia, untuk apa dia berdiri, baik yang dulu maupun yang akan datang, nggak tahu ini mau ngapain, atau jual mimpi saja, jual janji aja. Ini kan repot, ini masalah kan bagi pengurus yang baru kan. Betul. Oke, jadi pertama dia memberikan advokasi, ya advokasi. Ada hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh Gamki. Tidak usah harus DPD Jabar lah ya, karena kan masih baru ya. Iya, tapi betul, Gamki itu begini gitu kan. Apalagi selain advokasi yang bisa bermanfaat buat gereja maupun angkatan muda Kristen yang ada di gereja-gereja. Ya betul. Satu lagi balik lagi ya. Gamki ini kan bukan eksekutif ya, bukan kita yang sebagai memberikan manfaat kayak dari pemerintah, menjanjikan segala macam dan lain-lain kan begitu. Kita bukan lembaga eksekutif gitu loh. Gamki ini kalau kita sering bilang slogannya kayak GMKI juga, yaitu anak kandung gereja begitu loh.
Jadi kita perannya itu mengambil peran yang tidak disentuh dari gereja secara kelembagaan. Jadi kita mengambil peran yang di luar gereja, begitu Pak. Nah, salah satunya tadi advokasi dan sebagainya. Mungkin gereja karena lebih sensitif untuk melakukan advokasi, kita bisa lebih vulgar lah, lebih ini untuk lebih berani untuk melakukan advokasi, karena kita tidak membawa gereja sebagai kelembagaan gitu loh, tapi sebagai lembaga keumatan lah. Ya, GAMKI karena tadi ada kata angkatan muda, berarti ini kan OKP ya? OKP ya, betul. Organisasi kepemudaan ya. Betul. Dia ormas, tapi juga lebih spesifik lagi dia organisasi kepemudaan. Betul. Oke. Kita tahu di Indonesia ada beberapa organisasi kepemudaan, baik yang lama maupun yang baru berdiri. Iya, betul. Dan yang baru berdiri ini kelihatannya lebih dikenal. Kenapa? Ada masalah mereka turun gitu ya. Iya. Khususnya ada masalah di gereja mereka turun gitu ya. Betul. Ada orang Kristen yang dipersekusi mereka turun. Tapi nggak pernah dengar tuh GAMKI turun. Mungkin. Nah ini apa yang terjadi gitu ya. Sehingga ya tadi bagaimana mau dikenal, mau disayang. Ini mungkin menjadi satu masukan ya. Iya, saya nggak mau pakai kata-kata kritik lah gitu ya. Iya. Masukan bagi GAMKI untuk lebih membumi di kalangan gereja. Betul. Sehingga tadi ada apa-apa GAMKI turun. Iya. Ada apa-apa GAMKI ada gitu. Nah ini bisa nggak GAMKI DPD Jawa Barat menjawab hal-hal seperti itu? Harapannya kan seperti Bapak. Gitu. Tapi kan yang jawab kan. Iya, betul. Cita-citanya kan seperti itu, Pak. Harapannya seperti itu. Tapi memang kondisi di lapangan ya, dengan kita mungkin terbilang baru, basis segala macam yang belum terlalu banyak, mungkin kalah momentumnya udah pas nih kan. Mungkin kalah panggung segala macam sama OKP muda yang lebih banyak gitu loh. Kalau misalnya kita lihat di Bekasi kemarin Gemim ya, kita ada turun Pak dari DPC Bekasi, cuman kalah sama yang lebih banyak jumlahnya begitu loh. Perhatian dari media kan, kita hari ini kan melihat media segala macam kan. Perhatian media hari ini lebih melihat gerombolan yang lebih besar, arus yang lebih besar. Sementara kita yang langsung di belakang, kalau bisa ketua PGI-nya Pak, kita yang di samping malah, begitu loh. Jadi memang kalau kita ya gerakannya memang ya terbilang masif lah ya, kita berusaha masif segala macam. Cuman untuk basis memang ya tidak sebanyak yang itu Pak. Baik, saya bagi dua ya, ada kelompok masyarakat Kristen yang udah skeptis lah, alah GAMKI-GAMKIan nggak ada lah gitu ya. Iya. Ada yang begitu, tapi ada juga yang masih peduli, masih sayang, karena tadi kan disebutkan anak kandungnya gereja. Iya, kita klaim sih. Gitu ya. Sedangkan gereja bilang kami nggak kenal tuh. Ya, betul. Baiklah. Saya akan fokus kepada kelompok masyarakat Kristen yang masih mau peduli, ya. Nah mereka bertanya, apa yang dibutuhkan oleh DPD GAMKI Jawa Barat? Kita sebenarnya Pak sederhana aja ya. Yang kita butuhkan itu teman-teman yang mau konsisten, SDM yang mau konsisten setia di gerakan Angkatan Muda Kristen ini. Karena ya balik lagi, ini kan organisasi non profit Pak. Kita tidak memberikan kalau kamu masuk GAMKI kamu dapat ini, kan bukan itu. Tapi apa yang kita berikan nanti adalah kesadaran buat teman-teman untuk peduli. Oh, ternyata ada loh yang lebih yang jarang hari ini disentuh sama masyarakat. Ada loh yang lebih kita fokuskan, bukan cuma majority doang. Ada masalah minority. Walaupun segmentasinya apapun itu ya, bukan tentang agama dan suku dan sebagainya. Tapi ada yang lebih bisa kita prioritaskan, ada yang bisa ini. Jadi kita lebih meningkatkan kesadaran dari teman-teman yang mau ikut berGAMKI. Oke. Salah satu kebutuhan dari GAMKI dalam pandangan saya siapa? Adalah membutuhkan anggota. Ya, untuk yang organisasi baru ya kan? Pasti. Oke.
Bagaimana cara Bro Andreas sebagai ketua DPD yang baru dalam rangka merekrut anggota? Kalau kita kan Gamki ini kan masih di 9 cabang ya Pak. Masih Dari berdiri 27 27 kota kabupaten. kota kabupaten baru ada di 9 DPC. 9 kota kabupaten DPC. Nah, memang berat Pak, berat banget. Memang. Saya saja baru dilantik, itu pusing Pak. Kirain beres pelantikan selesai kan, ternyata makin pusing gitu. Jadi memang hari ini kalau saya melihatnya untuk mendirikan DPC ya saya membutuhkan memang jaringan dari teman-teman Kristen. Baik itu senior-senior yang sudah pernah bergamki sebelumnya ataupun ada orang baru yang mau bergamki. Kebetulan di beberapa cabang sudah ada yang nelpon saya ingin mendirikan cabang. Ada di Cirebon, Cianjur, bahkan cabang-cabang yang udah berdiri atau ini. boleh disebutkan 9 cabang itu di mana saja sehingga penonton bisa tahu di sini sudah ada, mungkin bisa boleh suruh masuk ke sana gitu ya. Nah, dan di mana kota yang belum? 9 yang sudah ada ini? 9-nya itu Bandung Raya Pak, Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi. Terus? Baru Bogor, kemudian Bekasi, Kabupaten Bekasi dan kota dan kabupaten ya. Kemudian Depok dan Karawang Pak. Depok dan Karawang. Oke. Berarti memang yang di kota-kota yang basis Kristen itu ya. Lumayan banyak Pak kalau berdirinya. Saya ingin mendapatkan konfirmasi. Betul. Apakah Gamki kurang mendekati gereja sehingga ada kesulitan dalam merekrut? Padahal kan di mana ada pemuda Kristen? Di gereja lah. Iya. Masa di luar gereja gitu kan? Betul Pak, betul. Jadi kalau itu sumbernya, ya kalau saya gereja yang saya dekati duluan gitu kan. Betul. Asal gereja sudah tahu kemana Gamki ini mau pergi, apa yang akan dikerjakan oleh Gamki, mereka bisa bantu. Betul. 10% aja dari angkatan anak mudanya yang ada di gereja masuk di kota-kota dan kabupaten, wah itu sudah sudah luar biasa. Nah, apakah itu menjadi salah satu kekurangan atau kelemahan di Gamki? Saya ingin konfirmasi. Kalau saya keliru, nyatakan bahwa saya keliru. Kalau saya sih melihatnya memang ada yang tidak terintegrasi Pak. Kalau dari DPP Gamki sendiri itu sudah terkonfirmasi di aras gereja PGPI, PGI dan sebagainya. Itu sudah masuk. Bahkan kader-kadernya banyak yang ketua klasis dan sebagainya. Tapi untuk kita di Jabar ya, kalau saya melihat memang kacamata saya juga ya, melihat hari ini gereja, pimpinan gereja, ya balik lagi memang gereja ini kita yang butuh gereja, tapi kan makanya saya bilang tadi itu dari lembaga keumatan, apakah gereja-gereja ini tahu nggak lembaga-lembaga atau organisasi Kristen yang ada di ruang lingkup di Jawa Barat? Balik lagi Pak, ini kan kita memiliki sejarah panjang ya Pak ya, hidup kan dulu kita ini kan hidup saling membantu menyokong kalau dulu, makanya bisa berdiri namanya PGI dan sebagainya. Kalau di pusat itu clear Pak, sudah terkonfirmasi. Tapi di Jawa Barat memang karena saya ya baru ya Pak ya, mungkin dosa-dosa senior sebelumnya Pak ya, saya kan masih baru. Ini baru GKP kita baru selesai audiensi segala macam, ya kita akan keliling Pak, gitu segala macam. Jadi sudah ada rencana ya? Sudah ada yang berjalan juga. Sudah ada yang berjalan. Cuman ya balik lagi saya kan maunya gini loh Pak. Ya dari gereja sendiri ya, balik lagi saya sama menanya sama Bapak, apakah hari ini kita bergereja itu adalah untuk mencari umat yang memang sudah Kristen atau mencari umat yang di luar Kristen, kan begitu? Gereja itu satu penginjilan, betul ya, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, betul. Dan yang kedua, gereja itu adalah melayani umat.
Sepakat. yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Fundamentalnya Yesus. seperti itu, Pak. Gitu. Tapi faktanya kalau Bapak lihat gimana? Faktanya itulah yang dikerjakan oleh Itu gereja. juga. Nah, Gereja-gereja. bahwa gereja tidak mengurus hal-hal yang namanya politik Betul. atau kemasyarakatan, itu gereja memang tidak. Kalaupun ada hal-hal yang bersifat seperti itu, ya ada organisasinya kan. Itu maksud ada saya. di PGI-nya gitu, ada Betul, di GAMKI-nya juga termasuk gitu ya. Betul. Nah, harapan saya kan, toh kan pemimpin-pemimpin PGI ini kan pendeta yang berasal dari gereja-gereja itu juga gitu loh. Nah, kita kan sebagai sektor leading lah bahasanya. Saya ketua, mungkin sama Bapak pendeta misalnya dari HKBP, dari Eporus segala macam dan sebagainya. Ya, saya mau ada forum-forum yang kita untuk saling mengenal, Pak. Sederhana aja. Pengen mengenal. Jadi ini pendeta ini, mereka juga tahu ada GAMKI. Jadi harapan saya ke depan itu memang bukan GAMKI lah yang memfasilitasi, tapi semuanya bareng-bareng yuk kita buat forum pertemuan. Kayak pertemuan raya, Pak. Cuman kan konteksnya lebih di Jawa Barat, tapi bukan cuma PGI doang. Gitu loh, Pak. Apakah itu sudah ada sebelumnya, Pak? Masing-masing memang sudah punya tugas ya. Pertanyaannya adalah bagaimana GAMKI bisa menunjukkan kehadirannya. Dan setelah dia menunjukkan kami hadir, kami ada, dan menunjukkan manfaatnya. Nah, ini problem besar. Betul. Tidak hanya GAMKI, tapi semua organisasi Kristen yang berbasis kader. Ya. Karena ada organisasi Kristen basisnya adalah organisasi juga. PGI itu nggak punya anggota individu. Iya, betul. Dia nggak, anggotanya adalah gereja, aras nasional bahkan. Tapi seperti MUKI, nah itu anggotanya adalah individu. MUKI api. Api individu yang kebetulan para pendeta-pendeta. Ya. Nah, jadi PR besar nih bagi GAMKI tadi untuk menunjukkan bahwa kami ada. Apalagi tadi ada 11 tahun vakum gitu kan. Betul, betul. Kami ada ini, kami ada Ribon, sudah ada pengurusnya. Nah, satu. Dan yang kedua, PR untuk menunjukkan walaupun kami baru, kami ada manfaatnya ini untuk gereja. Nah, itu PR bagi GAMKI. Dan satu lagi, GAMKI harus bisa merangkul gereja. Jangan tunggu dirangkul gitu ya. Iya, betul. Jangan tunggu diundang, tapi tadi udah bagus. Datang kepada gereja-gereja, baik gereja sebagai sebuah jemaat lokal maupun gereja dalam arti bisa sinode. Ada kan sinode di Bandung kan, ada sinode gitu ya. Betul. Atau dia tingkatnya majelis daerah apapun. Nah, itu GAMKI harus bisa merangkul sebagai anak lah. Ya kan, kepada orang tuanya gitu kan, sehingga orang tuanya bilang, kamu kemana nih selama ini? Kamu masih ada, kamu masih hidup ya? Atau maaf agak kasar mungkin, kamu masih butuh kita ya? Ya kan? Nah, betul. Harus ada kerendahan hati dari GAMKI supaya mendapat tempat dulu di gereja. Betul, Pak. Kalau sudah mendapat tempat di gereja, maka gereja akan peduli, gereja akan sayang pada GAMKI. Dan kemudian dengan otomatis gereja akan tanya, GAMKI butuh apa? Apa yang kami bisa bantu? Iya toh? Nah, ini yang harus dilakukan tanpa menunggu, apalagi keluar kata-kata begini. Gereja sekarang sih payah gitu. Aduh. Iya kan? Mereka nggak peduli sama GAMKI apa. Itu jangan sampai ada kalimat-kalimat seperti itu gitu ya. Oke. Kalau ada yang mau jadi anggota GAMKI, apa syaratnya? Ya syaratnya kita di ADRT itu Pak ex officio-nya pemuda gereja. Jadi memang dia sudah sah dari pemuda gereja, ya boleh bergabung di GAMKI. Apakah dia harus membawa surat dari gereja dulu untuk bisa jadi daftar jadi anggota? Oh enggak. Tidak kan? Oke. Nanti itu dari tingkatan cabang-cabang yang akan melakukan itu. Iya. Jadi kalau dia mau jadi anggota, dia tinggal datang ke cabang-cabang. Iya betul. Ya. Jadi disesuaikan sama kultur cabang masing-masing. Apa itu? Gitu. Ya misalnya Bandung, ya hari ini remaja gerejanya
walaupun dia memang kebanyakannya perantau misalnya, bukan asli gereja situ, ya udah nggak apa-apa. Jadi dibalikan sama kebutuhan dari cabangnya masing-masing. Ya, karena kan keanggotaan di GAMKI ini kan individu kan, Individu. Tidak bawa gereja kan. Enggak. Jadi dia mahasiswa, dia mau jadi anggota, karena dia mahasiswa, padahal asalnya di pulau mana, ya nggak ada masalah itu kan? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke. Jadi syarat menjadi anggota adalah satu orang Kristen dong ya. Orang Kristen. Usia? Usia ya kalau kita melihat dari Saya undang-undang boleh jadi anggota nggak? undang-undang pemuda lah ya Pak ya. Paling 40 kan gitu. Maksimal 40. Maksimal 40. Itu saklek bahwa 41 tidak akan boleh diterima atau Sebenarnya banyak OKP yang pengurus Betul. dan anggotanya tua-tua semua, 60 tahun juga masih ada pemuda disebut. nah itu Pak memang kalau kita melihat ya kondisi itu memang ya Ini bicara GAMKI lah ya. Iya, yang makanya saya bilang ini kan dosa-dosa senior yang tidak mau menurunkan, padahal harusnya secara umur dia sudah selesai gitu loh Pak, sudah matang, tapi nggak mau gitu loh melakukan regenerasi. Nah itu makanya kalau saya melihat memang patokan kita ya dari undang-undang pemuda saja Pak, sampai 40. Sampai 40 ya. Oke. Asal dia beragama Kristen, berusia maksimal 40 tahun, itu boleh berhak untuk daftar jadi anggota. Mangga. Oke. Apakah ada iuran? Nggak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada. Padahal Tidak ada. nggak susah kan sebenarnya jadi anggota ya? Iya, makanya tidak memberatkan. Kalaupun iuran ya balik ke dia sebagai individunya masing-masing ya. Kalau mau memberi silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Itu kan tugasnya nanti yang berpikir DPC-nya yang pusing gitulah. Cari dananya ya. Gitu. Untuk organisasi ya. Oke. Boleh tahu penonton bertanya di mana sekretariat DPD GAMKI Jawa Barat? Untuk sekretariat sementara kita masih numpang Pak di GMKI Dago 109. SC. Iya. SC GMKI. Kalau sementara kita lagi menyari Pak ya. Kan gak enak ya masa sama adik-adik mahasiswa kita numpang gitu kan. Walaupun memang isinya juga ya junior-junior lah. Begitu. Kalau di Kota Bandung di mana? Di Bandung juga di situ kalau di Bandung. Oh, jadi DPD Jabar di situ, DPC Jabar juga di situ. Betul. Dago nomor 109. 109. Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 109. Yang sekarang sih dikenal sebagai sekretariatnya GMKI ya. GMKI betul. GMKI. Student Center. Student Center. Oke. Jadi ayo para penonton yang mau bergabung dengan GAMKI. Sebenarnya bukan GAMKI Jabar dia ya, tapi GAMKI Kota Bandung ya. Di Kota Bandung. Atau di Kabupaten Bandung. Dan tadi ada 9 kota dan kabupaten. Di mana di sana ada jejaring yang bisa diperoleh. Di sana ada kaderisasi, ya, kepemimpinan mungkin, ya, dan ada ekonomi kreatif segala macam lah. Ya latihan organisasi, latihan kepemimpinan lah. Latihan kepemimpinan. Sebelum nanti kalau memang tertarik pada dunia politik nanti bisa ini sebagai jembatannya ya. Jembatan. Karena beberapa pengurus GAMKI itu memang masuk dan terjun ke politik praktis ya. Betul Pak. Ada di pemerintahan. Pemerintahan juga ya. Ada senior-senior. Oke. GAMKI. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Sementara ada yang namanya mirip GMKI. Ya, jadi nggak ada A-nya. Betul. Kalau GMKI jelas dia mahasiswa. Mahasiswa Pak. Betul. Tapi kalau GAMKI boleh mahasiswa. Boleh Dia pelajar boleh. Pelajar boleh Pak. Boleh. Yang penting sudah 17 tahun ke atas lah ya. Betul. Karena SD juga pelajar kan. Betul. Pelajar pun boleh. Bukan mahasiswa, bukan pelajar, boleh. Sudah bekerja tapi masih di bawah 40 juga boleh. Sebenarnya harusnya GAMKI lebih besar dari GMKI ya. Dalam arti jumlah anggotanya. Karena betul. GMKI udah terbatas. Iya. Kamu bukan mahasiswa nggak boleh gabung dengan kami. Betul. Kan. Tapi kalau GAMKI tadi, walaupun mahasiswa kamu nggak GMKI masuk kami boleh. Mangga.
Harusnya lebih besar, lebih luas ya. Harusnya, dan memang lebih luas Pak. Kalau kita lihat dari kacamata Gitu ya? nasional memang Lebih besar ya. Gamki daripada GMKI Iya, secara iya, basis. Harusnya ya. Jadi dulu Pak, kalau kita melihat lembaga keumatan itu dulu kan ada namanya Wali Songo kalau dulu juga. Wali Songo. Kita ada 9 juga itu kan Wali Songo kan. Jadi kita buat Wali Songo versi kita sendiri. Ada namanya GSKI, Gerakan Siswa Kristen Indonesia. Ada GAMKI, Gerakan Angkatan Muda. Ada GMKI yang mahasiswanya. 3. Ada yang petani, ada yang perempuan juga lah. Saya lupa. Ada 9 itu Pak jumlahnya. Perempuan PWKI. PWKI ya betul-betul. Jadi memang kalau saya melihat ya efek peradaban ya, zaman ya segala macam ya. Memang ya balik lagi memang harus organisasi ini yang harus berubah untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekarang. Ya itulah yang membedakan GAMKI untuk anak muda, ya mahasiswa ada, segmentasinya siswa juga ada. Gitu. Oke, kepengurusan baru yang dilantik bulan September yang lalu, September 2024 ya. Ya, Untuk masa kerja berapa tahun? 3 tahun. Oh, hanya 3 tahun. Hanya 3 tahun. Bukan 4 apalagi 5 tahun. Enggak Pak. 3 tahun. Rata-rata memang OKP itu 3 tahun. Hanya 3 tahun ya. Oke. Mungkin bisa disebutkan, bisa dijelaskan, diinformasikan kepada para penonton kita. Siapa-siapa tokoh GAMKI baik yang ada di tingkat nasional maupun di tingkat regional Jawa Barat ataupun di Kota Bandung, sehingga mereka tahu, oh itu orang GAMKI toh. Oh iya ya saya tahu, berarti memang GAMKI walaupun tidak secara organisasi tapi oh itu orang GAMKI toh. Mungkin bisa disampaikan? Ya, kalau di Jawa Barat ya karena ini baru, di DPC juga ada beberapa. Itu DPC Bogor itu komisioner Bawaslu Bogor. Nah itu ketua GAMKI Bogor Pak. Oh. Kalau di Kabupaten Bandung itu ketua PSI Kabupaten. Nah itu ketua GAMKI Kabupaten. Oh, gitu. Dia ketua GAMKI, dia juga ketua PSI. Betul. Oke, jadi nampak ya warnanya Iya. dekat sekali dengan politik ya. Betul. Oke, itu Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Untuk saya pribadi ya, kalau saya bukan siapa-siapa Pak. Oke. Di tingkat nasional? Kalau di tingkat Tokoh-tokoh nasional, GAMKI yang dikenal? Tingkat nasional itu ketum GAMKI itu kan Saat ini. Sahat. Itu kan mantan ketua umum GMKI. Ya orang sudah banyak tahu lah kalau beliau. Dia itu ketua umum GMKI. Terus itu bendaharanya Pak. Bendaharanya itu Rio Dodo Kambe. Itu anaknya mantan gubernur Sulut, bendahara umum PDIP, Oli Dodo Kambe. Nah ada mantan ketua umum itu William Wandi, ketum William Wandi. Sekarang dia Majelis Pertimbangan Organisasi. Itu DPR RI di Papua, PLT Ketua Demokrat juga di Papua sana. Ada banyak juga sih ya. Rata-rata sih yang sudah dimisioner ya. Kalau ini kan kita lagi mengorbitkan. Nggak apa-apa. Sehingga masyarakat tahu bahwa ternyata dari GMKI ada juga yang berkiprah di tingkat nasional, entah sebagai politisi, anggota parlemen, ataupun mungkin ada yang menjadi eksekutif misalnya ya, atau di badan-badan eksekutifnya. Nah kalau ada kan bisa masyarakat tahu kan, khususnya masyarakat Kristen. Banyak tuh senior kita juga, Pendeta Saud Sirait kalau tahu juga, itu juga. Itu senior. Mantan tokoh di GMKI dan GAMKI. juga. Biasanya Pak saya menjelaskan dulu disclaimer ya. Yang dari alumni GMKI itu melanjutkan ke GAMKI biasanya Pak. Jadi melekat ya. Saudara kandung ya. Saudara kandung, melekat banget Pak. Biasanya. Mau dibilang kembar ya bisa enggak lah gitu ya. Logonya juga hampir sama gitu. Oke. Terus Pendeta Saud ya. Pendeta Saud, ada juga senior Prof Bungaran kalau tahu Prof Bungaran. Saragi. Prof Bungaran Saragi. Itu juga tokoh di GAMKI. Tokoh juga. Kemudian ada juga ya kalau kita bilang senior juga ada Marwara Sirait ya. Oh, itu juga. Iya. Jebolan dari GAMKI juga. GAMKI GMKI lah. Beliau banyak membantu lah senior. Ya Bang Yusmik juga kalau tahu Hakim MK. Juga. Ya banyak lagi lah Pak. Mungkin bisa lihat nanti di Instagram kita, media sosial kita lah. Oh jadi punya Instagram ada ya? Instagram. Apa IG-nya? DPD GAMKI Jawa Barat. Oh
DPD Gamki Jabar, dpd.gamki.jabar. Oh, Gitu, itu ya. Ah, Oke, jadi yang penasaran pengen tahu lebih jauh bisa langsung buka di sana ya. iya, betul. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada harapan, ada himbauan untuk para penonton kita. Ya, buat teman-teman sekalian, jangan takut dan jangan malas lah ya untuk berorganisasi, karena organisasi itu bisa meningkatkan soft skill dan hard skill kita. Banyak pelatihan-pelatihan, banyak kesadaran juga yang akan dibangun secara tidak sadar buat teman-teman, sehingga teman-teman akan lebih melek sama lingkup yang lebih luas, kacamatanya akan lebih luas. Jadi perspektif teman-teman itu akan lebih luas, dan satu lagi akan meningkatkan critical thinking dari teman-teman. Karena kita banyak akan melakukan advokasi dan sebagainya. Ya. Gitu. Oke, itu himbauan untuk para penonton kita ya. Iya. Khususnya dari kalangan. Iya. Sekalian iklan lah Pak. Iya, betul. Karena percuma hadir di sini kalau tidak mendapat manfaat kan. Betul. Ya, oke. Betul. Terima kasih banyak untuk kehadirannya yang bisa menjelaskan apa itu Gamki, gitu ya. Yang sudah tahu bisa lebih tahu, yang sudah kenal bisa lebih kenal, lebih akrab. Tapi yang belum tahu, belum pernah dengar, hari ini dengan menonton podcast ini dia jadi tahu apa itu Gamki. Baik di tingkat Jawa Barat, sedikit tadi di tingkat nasional, bahkan di tingkat kota dan kabupaten. Karena ujung tombaknya kan di sana ya. Iya, betul. Tempat pendaftaran jadi anggota kan ada di sana, gitu ya. Betul. Oke, semoga Gamki di tangan Bro Andreas Simanjuntak, khususnya di Jawa Barat yang baru dilantik, selama 3 tahun ini bisa memberikan karya. Amin. Bagi kalangan Kristen yang masih muda khususnya, juga bagi gereja pada umumnya. Iya. Ya, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Makasih Pak ya. Para penonton, itu tadi perbincangan saya dengan Bro Andreas Simanjuntak, Ketua DPD Gamki Jawa Barat, yang baru dilantik bulan September 2024 yang lalu. Gamki apapun adalah anak kandung dari gereja. Itu pengakuan dari mereka. Karena itu saya berharap dengan podcast ini, bagi para penonton, baik itu pimpinan gereja, aktivis gereja, anak-anak muda di gereja, bisa tertarik untuk membantu Gamki. Gamki perlu dibantu. Kalau bukan kita yang peduli dan membantu mereka, siapa lagi yang perlu? Siapa lagi yang peduli? Siapa lagi yang mau membantu mereka? Lepas dari segala kekurangan, kelemahan mereka, kita tetap menginginkan Gamki tetap ada di Indonesia, Gamki tetap ada di Jawa Barat, Gamki ada di kota dan kabupaten yang sekarang baru 9. Kita berdoa semakin bertambah dan semakin bertambah. Saya bukan anggota Gamki karena usia saya tidak memungkinkan, ya, dan saya bukan pengurus juga. Tapi saya punya kepedulian terhadap Gamki karena anak muda Kristen perlu berorganisasi, ya, perlu dilatih kepemimpinannya. Dan nanti pada ujungnya mereka mungkin bisa masuk ke dunia politik. Nah, Gamki ini adalah salah satu wadah untuk mereka belajar. Ya, kalau bukan orang Kristen yang peduli, siapa lagi yang mau peduli? Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa, kami tetap berharap agar para penonton membantu kami untuk like, share maupun subscribe video ini. Kami sangat membutuhkan 3 hal itu. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Saya Yunus Timotius pamit. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.